Baik, anak-anak kita lanjutkan. Tadi terputus sampai dengan makanan ya, makanan bergizi. Mister sambung lagi. Contoh makanan bergizi di sini yang pertama adalah yang mengandung protein. Makanan bergizi yang mengandung protein antara lain ada telur, daging, ikan, susu, tahu, tempe, jamur. Itu adalah makanan yang mengandung protein. Kemudian ada makanan mengandung vitamin. Itu ada di buah dan sayuran. Contohnya bisa jeruk, wortel, pepaya, tomat, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sumber tenaga bagi manusia. Ini bisa kita dapatkan dari nasi, tepung, roti, singkong, ubi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian ada mineral lain seperti bayam, ya, mengandung zat besi. Kemudian kalsium itu bisa kita dapatkan dari ikan maupun susu. Itu adalah contoh makanan bergizi yang baik untuk tubuh kita dan untuk tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh kita. Berikutnya yang kedua ada olahraga teratur. Nah, ini supaya perkembangan dan pertumbuhan kita itu sempurna atau berjalan sesuai dengan harapan, jadi bagus fisik kita itu, maka kita perlu yang namanya olahraga teratur. Olahraga teratur Mister kasih contoh di sini ada lari pagi, kemudian ada senam, banyak sih kegiatan lainnya yang sifatnya fisik yang melatih fisik kita selalu dalam keadaan prima atau selalu sehat. Nah, itu. Nah, di sini dalam konsep olahraga teratur ini sebetulnya ada konsepnya. Ada 4 konsep olahraga yang baik atau yang dikenal dengan istilah prinsip olahraga BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Ini artinya apa? Maksudnya baik. Baik itu artinya sejak dini atau sejak usia dini hingga usia lanjut dianjurkan minimal 30 menit menggunakan perlengkapan olahraga yang sesuai yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasan. Tuh, baik itu harus ada pemanasannya. Minimal 5-10 menit. Nah, diikuti dengan pendinginan 5 menit. Itu ada pemanasannya. Jangan lari langsung lari tanpa dilemaskan dulu anggota tubuhnya, kakinya, tangannya. Nanti akan mengakibatkan kram atau mungkin cedera pada saat kita melakukan olahraga. Maka perlu pentingnya pemanasan itu ya. Baik itu adanya pemanasan. Yang kedua ada benar. Benar, pilihlah olahraga yang digemari aman. Digemari ini contoh main bola, tapi juga harus aman gitu. Aman, mudah, dan sesuai dengan kondisi fisik dan pola gerak yang dilakukan. Jadi sesuai dengan kondisi fisik kita. Mister, ini olahraga ini aku sukai, Mister, aman, tapi kondisi kamu sedang sakit. Ya jangan, berarti nggak boleh olahraga yang terlalu berat. Apa dalam masa penyembuhan kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita juga. Berikutnya adalah terukur. Terukur di sini lakukan pengukuran dengan nadi setiap hari agar pelatihan dengan tujuan menilai apakah target denyut nadi tercapai atau tidak. Terukur ini yang artinya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan fisik kita. Lari nih, misalkan contoh, Mister aku kuat lari. Nah, larinya itu sejauh mana? Ada latihannya. Ada pertama dari jarak 50 meter dulu, bolak-balik, kemudian meningkat 100 meter, kemudian meningkat 500 meter. Kalau lebih jauh nanti bisa sampai puluhan kilometer. Jangan asal begitu olahraga awal pengen lari 5 kilometer. Dari Spring Garden muter ke stadion, balik lagi sampai Spring Garden lagi, akhirnya semaput atau hilang kesadaran. Itu juga nggak bagus. Itu namanya tidak terukur, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau berolahraga itu harus terukur sesuai dengan kemampuan kita, bertahap. Mampunya 100 meter dulu, setelah meningkat 150 sampai pada tahapannya kita bisa maksimal, bisa sampai 1 kilometer, bisa sampai 10 kilometer, bahkan kalau udah ahli bisa ikut lomba lari maraton. Berikutnya teratur itu dilakukan secara kontinu setiap hari, atau mungkin kalau nggak setiap hari
menyempatkan setiap hari itu olahraga 15 menit lah gitu, atau mungkin seminggu ada 2 kali gitu, naik sepeda sama orang tua keliling Jababeka, keliling ke golf, keliling ke stadion, naik sepeda, goes lah, goes. Tapi teratur, dilakukan setiap hari Sabtu pagi atau mungkin Minggu pagi, atau mungkin ada waktu lain yang sesuai dengan waktu yang kita punya, tapi teratur, continue gitu. Ya, itu olahraga teratur. Berikutnya ya, yaitu udara yang bersih. Nah, udara yang bersih di sini Mister gambarkan ini ada 2 gambaran yang berbeda ini. Nah, gambar yang pertama di mana orang itu di tanah yang berbukitan, yang luas, yang hijau, dia bernapas sambil menerlentangkan tangannya, itu menandakan bahwa udara di daerah itu masih sangat bersih dan sangat bagus untuk tubuh kita gitu. Kemudian di sebelahnya lagi ada gambar pedesaan, ada sawah hijau. Yang hijau-hijau itu pasti mencerminkan bahwa itu adalah udara yang bersih, betul. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya bahwasanya yang namanya udara yang bersih itu tercipta karena oksigen. Oksigen itu didapatkan dari daerah-daerah yang memiliki tumbuhan yang banyak sehingga menghasilkan oksigen yang lebih untuk manusia. Berbeda lagi gambar yang ada di bawahnya. Gambar yang ada di bawahnya itu yang satu ada cerobong asap, kemudian yang sebelahnya banyak industri. Nah, ini adalah daerah-daerah yang memiliki udara yang tidak bersih. Ya, seperti contohnya daerah kita ini di Cikarang ini karena daerah industri ya. Daerah industri makanya banyak perusahaan, banyak terjadi yang namanya pencemaran udara. Makanya kenapa kadang orang itu memilih alternatif berlibur ke Puncak, ke Bogor, ke Sukabumi. Itu karena mereka mencari udara yang bersih gitu. Dan juga untuk refreshing lah, menyegarkan diri gitu. Selanjutnya ya, kita lanjut. Sinar matahari. Sinar matahari akan membuat tubuh kita sehat sempurna dan selalu sehat. Bahkan kalau kalian ingat masa kecil kalian itu, kalau pagi ada istilah orang dulu itu, bayinya dijemur pukul 6:30 sampai nanti pukul 9 supaya bayinya apa? Bayinya mendapatkan sinar matahari yang baik. Nah, itu nanti tulangnya akan terbentuk sempurna, fisiknya terjaga, bayinya tidak mudah sakit. Sama seperti kalian seharusnya juga harusnya berjemur kalau pagi hari itu minimalnya 15 menit, 10 menit itu kena sinar matahari secara langsung sehingga vitamin D yang ada di matahari itu terserap oleh tubuh kita, membuat tubuh kita menjadi sehat. Manfaat berjemur itu bisa nanti kalian baca sendiri ya. Banyak manfaatnya, itu ada 10, kemudian di sebelahnya juga ada, itu nanti kalian bisa membaca sendiri melalui worksheet yang Mister berikan ini. Berikutnya ya. Oke, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini setiap tahapan manusia itu memiliki usia istirahat yang berbeda-beda atau waktu istirahat yang berbeda-beda. Seperti contoh, seorang balita itu membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang daripada umur-umur selain balita. Nanti di atasnya ada lagi anak-anak. Anak-anak itu juga membutuhkan waktu istirahat yang lebih daripada remaja dan orang dewasa. Kemudian semakin tua orang itu kalau bisa istilahnya waktu istirahatnya itu berkurang. Nah, ini kalau di tayangan yang Mister sudah berikan di sini, waktu istirahat yang baik anak-anak itu 12 jam satu hari. Kayak seperti kalian itu masih anak-anak, itu minimal itu 12 jam satu hari. Jadi setengahnya buat tidur, satu hari kan ada 24 jam. Jadi setengahnya buat tidur, setengahnya lagi buat aktivitas. Nah, itu untuk anak-anak. Untuk orang dewasa berbeda lagi, yaitu antara 7 sampai 8 jam dalam satu harinya. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu kebutuhan tidur sesuai usia.